Halo, perkenalkan nama saya Samuel Jotang, NPM saya 20110022, kuliah di Universitas Budi Dharma Medan. Di video kali ini, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil dari materi yang sudah saya kerjakan, yang telah diberikan oleh dosen saya, yaitu materinya tentang penjadwalan proses. Baiklah, langsung saja kita ke video presentasinya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi saya atau presentasi saya tentang penjadwalan proses. Penjadwalan proses pada sistem object programming akan ada 2 atau lebih proses pada memori yang bekerja bersama-sama. Oleh karena itu, SO harus menentukan proses mana yang lebih dahulu dikerjakan dan kapan, selama berapa lama proses itu berjalan. Bagian dari SO yang mengatur hal ini disebut proses scheduling. Definisi penjadwalan: kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme sistem operasi yang mengatur urutan dan jangka waktu eksekusi proses-proses aktif. Penjadwalan memiliki tugas, yaitu yang pertama, memilih proses. Yang kedua, menentukan kapan serta berapa lama proses tersebut boleh menggunakan proses itu. Dan selanjutnya di sini komponen yang dibutuhkan untuk menjalankan penjadwalan proses. Yang pertama itu antrian penjadwalan atau scheduling queue. Meliputi antrian yang berisi proses yang siap dieksekusi dan antrian untuk proses yang menunggu layanan operasi. Yang kedua, penjadwalan scheduler. Yang ketiga, dispatcher, suatu rutin SO yang berfungsi untuk melakukan pengalihan eksekusi dari proses yang running ke proses terseleksi oleh sort dalam scheduler. Nah, selanjutnya sasaran utama penjadwalan proses yaitu optimasi kerja yang digunakan untuk mengukur optimasi kerja penjadwalan, yaitu sebagai berikut. 1. Adil atau fairness. Harus dipastikan bahwa setiap proses diperlukan sama dan mendapat giliran CPU yang adil. 2. Efficient atau efisiensi. Harus diusahakan waktu CPU dimanfaatkan 100%. Yang ketiga, waktu tanggap atau response time. Waktu yang dihabiskan dari saat karakter terakhir dimasukkan sampai hasil pertama muncul di layar. Waktu tanggap bagi pemakai interaktif diusahakan minimum atau tidak lama atau harus cepat. Selanjutnya, waktu tunggu atau turnaround time. Waktu yang dihabiskan dari saat program masuk ke sistem sampai proses tersebut diselesaikan sistem. Diusahakan TAT seminimal mungkin hasil keluaran atau throughput. Jumlah pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam 1 unit waktu diusahakan semaksimal mungkin. Yang kelima, hasil keluaran atau throughput. Jumlah pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam 1 unit waktu diusahakan semaksimal mungkin juga. Tipe-tipe penjadwalan. Yang pertama, penjadwalan jangka pendek. Yang kedua, penjadwalan jangka menengah atau medium term scheduling, yang bertugas menangani proses-proses wrapping dan mengendalikan masa transisi dari suspend to ready. Ketiga, penjadwalan jangka panjang atau dalam bahasa Inggrisnya long term scheduler. Penjadwalan jangka panjang bekerja terhadap antrian batch dan memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi. Di sini ada pemicu yang dapat terjadi di dalam penjadwalan itu. Yang pertama, proses berubah dari status running ke block. Yang kedua, proses berubah dari status running ke ready. Yang ketiga, proses berubah dari status block ke ready. Yang terakhir, proses berhenti. Selanjutnya, penjadwalan ada 2, yaitu penjadwalan non-preemptive dan penjadwalan preemptive. Nah, pertama sini saya akan menjelaskannya non-preemptive. Strategi dalam penjadwalan itu yaitu 1. Penjadwalan non-preemptive.
Begitu memproses diberi jatah waktu, maka memproses tidak dapat diambil alih oleh proses lain sampai proses tersebut selesai. Dengan kata lain, jika suatu proses sedang menggunakan CPU, maka proses tersebut akan tetap berada di CPU sampai selesai atau berhenti dalam status waiting. Selanjutnya, yang kedua, algoritma penjadwalan yang menerapkan strategi non-preemptive, FIFO atau FGV SSJF. SJF atau Short Term Job First, HRN atau Highest Ratio Next, dan MVQ Multiple Feedback Quick Quiz. Penjadwalan preemptif. Strategi penjadwalan preemptif saat pemproses diberi jatah waktu, maka pemproses dapat diambil alih proses lain dan harus dilanjutkan saat jatah waktu tiba kembali pada proses tersebut. Contohnya, algoritma penjadwalan yang menerapkan strategi preemptif yaitu contohnya itu seperti RR atau round robin. Di bawahnya kita buat SRF, shortest remain first. Selanjutnya PS atau priority scheduling dan GS atau granted scheduling. Nah, selanjutnya di sini pengertian dari penjadwalan non preemptif dan penjadwalan preemptif. Itu yang pertama itu ada FIFO scheduling atau first in first out. Ataupun juga bisa FCVS atau first come first serve. Penjadwalan FIFO atau FCVS adalah penjadwalan yang paling sederhana, yaitu proses diberi jatah waktu pemproses berdasarkan waktu kedatangan. Begitu proses mendapat jatah waktu pemproses, proses dijalankan sampai selesai. Yang kedua, MVQ atau Multiple Feedback Quick Quiz. Penjadwalan dengan banyak antrian konsep utama, yaitu suatu proses yang berada pada satu queue quest dapat berpindah ke queue quest yang lain. Jika sebuah proses akan menggunakan CPU dalam waktu yang cukup lama, maka proses tersebut dapat pindah ke EQ dengan prioritas yang lebih rendah dan sebaliknya. Yang ketiga, Priority Scheduling atau PS. Penjadwalan berprioritas konsep utama. Penjadwalan adalah tiap proses diberi prioritas dan proses berprioritas tertinggi mendapat jatah waktu pemproses, tapi jika beberapa proses memiliki prioritas yang sama. Selanjutnya, shortest remaining first atau SRV scheduling. Penjadwalan sisa waktu terpendek duluan. Pada penjadwalan ini, proses dengan sisa waktu yang paling sedikit atau terpendek dengan estimasi yang hanya sedikit atau terendah yang dapat dijalankan, termasuk proses yang akan baru muncul atau baru tiba. Oke, sekian materi atau presentasi yang sudah saya sampaikan di video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. Salam sehat.